mengkritik Nah, masalah ini nih. gimana? Gimana, Kalau kalian Bos? tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berkomentar, berarti fix kalian adalah Deddy Mulyadi memang harus segera diamputasi untuk membatasi geraknya agar tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV, guys. Nah, gimana kabar kalian, guys? Pastinya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini ada video menarik, viral, dan seru untuk kita bahas, guys. Langsung aja berikut selengkapnya, kita gaskan and play. Hidup cangcut! Nah, kan kata saya juga apa? Akhirnya Waduh, teka-teki apa ini, di guys? dunia perpolitikan mulai terungkap, Duh, mulai terlihat terungkap terang. satu persatu, Inilah Bos. alasan kenapa di zaman RK tidak ada yang berani mengkritik, sedangkan di zaman Kang Deddy Mulyadi sekarang banyak sekali pejabat dan yang lainnya mengkritik, bahkan ada yang menghina, ada yang mencaci maki, ada yang menuduh. Inilah alasannya, karena Bagaimana, di zaman Bang? RK itu semuanya kebagian, beda dengan di zaman Kang Deddy Mulyadi, bukan kebagian, justru anggaran-anggaran dan Aduh. tunjangan-tunjangan juga habis dibabat sama Kang Deddy Mulyadi untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, buat Dodi Permana, terus si Barnas, terus si Windy pengacara, si Nenden, si Cece, berani nggak kalian mengomentari ini, mengkritik Nah, masalah ini nih? gimana? Gimana, Kalau kalian Bos? tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berkomentar, berarti fix kalian adalah kelompok dari apa namanya itu? Fix. Daya pemerintah. Buat Aduh. ngabisin dana dan anggaran pemerintah Aduh. untuk dirikan sendiri. Nah, gimana untuk kalian yang penyinyir KDM, pengkritik KDM garis keras gitu ya kan? KPK buka peluang periksa lagi RK kasus BJB rugikan negara 223 miliar. Nah, itu bagaimana? Coba dikomentarin gitu loh. Pembenci KDM yang kemarin berkoar-koar kayak gitu. Kalau ini bagaimana nih? Kalau kagak berani ya ada tanda tanya, ya kan? Kalau KDM kok getol banget, lu serang kenapa? Hah? Coba ini dah sekali-kali. Coba tuh, lu kritik coba dah. Para pemuja RK tah sok kritik 222 miliar edian RK mah. Tuh, rombongan Dorna, tuh ini nih. Lagi rombongan rame ini, Bos. Sangkuni, Akang Barnas, Akang Dodi, Cecep Jago. Siapa lagi Coba abang? Sebut. sepil gara. Yang RK geus terseret di wae ke KPK. Tuh, udah mulai terbongkar Ya, baru gitu loh, lumayan satu buat- persatu. 22 miliar coba aduh. Kamu di mobilan duitnya lumayan dah. Duit masyarakat eta. Dipakai naon dah? Pakai meuli bujur apa meuli cangcut? Cing atuh gara kritik kayaknya rombongan Dorna, rombongan Bandar Orai. Aduh. Sok Ujang Barnas gara serentengkeun ulah ngeritik wae bapak aing atuh. Dunungan salah ge kritik. Ari bener mah aktivis. Sok kritik, ulah ngeritik wae ka Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tah ka Bapak Ridwan Kamil ge dikritik. Atur nuhun Kang Barnas, Kang Dodi. Nah, tuh bagaimana tuh? KPK mulai mengembangkan lagi tuh kasus daripada Bank BJB. 4 tersangka udah ditahan. Dan kemungkinan ada lagi nih oknum yang terseret. Tuh, kemarin kan ada banyak banget yang ngemuja itu ya kan dibandingin sama KDM. Coba kalau ini mah coba tuh dikomentarin, jangan diem mulu gitu ya kan. Kan beda. Coba yang fair tuh, objektif. Kemarin serang KDM, sekarang lihat udah terbukti kayak gini. Iya kan? Semuanya mulai terkupas satu persatu gitu ya kan. Cobalah, yuk. Coba dikritik itu mah bagaimana? Gue mau lihat bagaimana lu bisa kagak lu ngekritik kayak lu ngekritik KDM. Coba atuh yang fair gitu ya kan. Orang seperti Deddy Mulyadi memang harus segera diamputasi untuk membatasi geraknya agar tidak terlalu masif menjelang 2029 karena ini mengganggu ekosistem budaya koruptif di birokrasi negara kita Indonesia. Bahaya Karena sih. secara logika aja lah ya, katakan gaji gubernur itu berapa sih? 6 juta, kalau sama dan lain sebagainya katakan sebulan itu 200 juta. Sedangkan biaya kampanyenya kalian tahu berapa? Sampai dengan 100-200 miliar begitu loh. Nah, itu kan logika sederhana hitungan matematis, gimana cara balikin yang sampai ratusan miliar itu mau menjabat sampai berapa ratus tahun untuk bisa mengembalikan itu semua. Maka sikap-sikap Deddy Mulyadi di kinerjanya yang transparan, yang tidak mau bawa embel-embel partai, tidak mau menjadi petugas partai, mau menjadi petugas rakyat, ini sangat-sangat membahayakan. Harus segera diamputasi. Tipikal mental-mental pejabat demikian. Kenapa? Nah, betul juga sih, bahaya banget karena gebrakan KDM ini emang terlalu berani gitu loh, sehingga mengakibatkan para pejabat, oknum pejabat yang dalam tanda kutip bermain dalam kepentingan mereka itu ketar-ketir, Bos. Ya makanya kenapa kok sering diserang embel-embel aktivis, padahal ternyata ada yang bermain, kemungkinan besar itu, Bos. Nah, jadi benar sih, rakyat warga Jawa Barat ini harus kompak kalau menurut gua mah. Kompak lu dukung gubernur Jawa Barat. Itu gubernur bener-bener pengen
ngesejahterain elu gitu loh bos, bukan gimana-gimana. Ya buktinya, kalau pengen melihat bukti gue jabarin nih, sedikit aja ya tapi bos. Yang pertama, beberapa anggaran dipangkas, gaji-gaji dipangkasin tuh, jalan-jalan infrastruktur dibagusin, semua dibongkar, kagak ada tambalan. Pungli diberantas, begal-begal, dilibatkan masyarakat warganya, semua harus bersinergi gitu loh, sama-sama menjaga. Karena kalau nggak semuanya ikut menjaga, apalagi Provinsi Jawa Barat yang darurat begal kejahatannya seperti itu, kalau cuma ngandelin polisi doang, kagak maksimal gitu loh. Jadi warganya juga ikut membantu, merawat. Semuanya peduli satu sama lain. Bupati, saya bersumpah anggaran jalan saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat gak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi gak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, gak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berkuasa, yang penting rakyat berpesta. Tuh kalian lihat sendiri bagaimana usaha KDM ini untuk ngebancuin Jawa Barat. Gitu loh, untuk ngebela elu rakyat Jawa Barat. Tapi ya kenapa kagak ada yang ngerasa gitu loh. Udah usaha kayak gitu, tapi kagak ada apresiasi. Malah banyak juga yang hujat, nyerang dibandingkan sama pemerintahan yang dulu sebelum KDM ini ngejabat sebagai gubernur. Giliran kayak gini seharusnya malu sih tuh. Inilah sumpah KDM gitu loh. Semuanya digunakan untuk infrastruktur Jawa Barat. Coba dibuka lagi matanya lebar-lebar bos. Objektif atau gitu loh. Aduh, giliran yang gini-gini adem baik. Nanti yang diserang masalah apa? Tambang tuh, pol-polannya ya tambang. Ada lagi tuh dana hibah. Aduh. Alamak. Alamak. Bagaikan petir di Majikannya siang kapan bolong nyusul nih. katanya. Ya, bagi grup-grup Dorna yang suka memuji-muji Ridwan Kamil. Tuh, KPK tahan 4 tersangka kasus korupsi iklan Bank ketar-ketir BJB. ini mah. KPK menahan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten. Oh, bentar guys. Kayaknya kalau iklan itu agak ada sangkut pautnya ketika KDM kemarin selalu bilang kayak gini ya, paling enggak bisa kalau KDM ini ngonten bisa mengurangi ongkos iklan. Gitu loh. Jangan-jangan itu adalah clue atau bagaimana nih, Bos? Anggaran 2021-2023. Baru gitu loh, Total Bos. kerugiannya 200 miliar katanya. Jangan-jangan Gila ya. Nggak dana hibahnya, nggak hutangnya, nggak main perempuannya. aduh. Pakai disepil lagi Korupsinya juga. kesalahannya. Aduh. Paket lengkap. Mana nih yang kemarin teriak-teriak pengen jadi penerusnya? Oh iya, kemarin ada yang teriak kayak gitu, Saya Bos. punya solusi untuk Jawa Barat. Bapak saya kiai. Adik saya kiai. Saya Tapi di sendiri era yang kepemimpinan lewat. saya. Aduh. Aduh. Bok-brok semua. Jalan rusak. Duit rakyat nguap. Betul. Iya. Karena hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Sama ani-ani. Jadi ini yang mau diterusin. Aduh. Giliran Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat kasih duit kadedeh ke Persib 1 miliar diomongin. Giliran bantu rumah masyarakat, Diomongin. ngebangun rumah rakyat kecil, digibahin. Betul. Giliran koruptor, pada mingkem. Dorna. Aduh, gua nggak habis pikir sama kalian pada. Lu waras apa sengklek ya? Alamak. Semuanya orang yang ngedukung KDM terlihat kayak senang banget. Karena dulu itu belum terbuka sebegitu lebar gitu ya kan. Setelah KDM ngejabat, jalan-jalan dibagusin, mulai ada tuh. Ada kelihatan loh kok tipis banget. Kelihatan, mulai agak kelihatan lagi. Udah mulai terbuka ini, Bos. Bagaimana kemarin yang ngehujat KDM? Coba lihat ini. Sesekali atau dikomentarin kayak gini, Bos. Jadi jangan KDM mulu lu komentarin. Sekali-kali lah.
komentarin junjungannya sendiri. Kekonyolannya Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi yang bakal kita bahas. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya berhak membahas apapun selama itu tidak melanggar hukum, teman-teman ya. Jadi singkat aja, di sela-sela pidatonya Bapak Deddy Mulyadi ini menyinggung masalah keuangan BUMD. BUMD ini badan usaha milik daerah ya, yang nampak janggal. Mereka ini nggak ngelakuin apapun, tapi petinggi-petingginya bisa meraup untung miliaran. Padahal nggak melakukan apapun dan sumbangsinya ke daerah itu dikit, teman-teman ya. Di sini konyolnya. Kenapa saya bilang konyol? Karena menurut saya dia ini terlalu berani, teman-teman. Orang yang terlalu berani gini beresiko untuk dikenapa-kenapakan. Dan saya dalam konteks ini mendukung beliau, teman-teman. BUMD ini memang bermasalah di Jawa Barat terutama ya. Kita nggak usah inilah jauh-jauh, teman-teman. Di Bank BJB pun kalian bisa cari beritanya, sempat ada kasus indikasi korupsi. Kalau nggak salah udah ada yang ditangkap bahkan ya. Jadi sebagai warga Jawa Barat, ini nampak konyol karena dia terlalu berani. Tapi menurut saya dalam konteks ini kita harus dukung Gubernur Jawa Barat. Konteks ini ya, karena terlalu banyak penyelewengan di Jawa Barat ini, bukan hanya yang dilakukan oleh oknum-oknum rakyatnya melalui pungli gitu, tapi oleh oknum pejabat juga, termasuk BUMD. Nah tuh, ini adalah contoh warga Jawa Barat yang waras gitu loh. Beliau melihat kinerjanya KDM, melihat keberaniannya, bahkan khawatir kalau gubernur Jawa Barat itu dikenapa-kenapain. Ya karena apa? Terlalu berani, terlalu lantang banget. Itu menimbulkan beberapa oknum-oknum yang berkepentingan untuk kelompok mereka. Ketar-ketir bos, collab gitu loh guys. Agak mereng-mereng gitu loh. Aduh. Jadi kalau gue emang setuju banget sih sama program-program KDM dan ketegasannya gitu loh bos. Kagak pandang bulu mau siapa kayak itu siapa kayak. Kalau udah melakukan pelanggaran yang seperti ini, diusut tuntas. Coba kita pantengin guys, kita kawal tuh bagaimana perkembangan dari kasus ini. BJB ini bos. Semoga ada pertambahan lagi gitu loh. Tersangka-tersangka, dugaan tersangka yang emang terlibat dalam kasus ini bos. Merugikan negara 223 miliar, KPK tahan 4 tersangka kasus korupsi Bank BJB. Terus pertanyaannya nih, orang-orang yang selalu nyinyir sama KDM pada kemana ya? Kok mereka pada diem-diem baik? Padahal ini kok kasus korupsi. Biasanya nih kalau soal KDM nih, mereka apapun yang dilakuin KDM selalu nyinyir. Tapi nih kalau soal korupsi nih, korupsi Bank BJB, kok mereka pada diem-diem baik sih? Apa mereka kagak punya kuota ya? Kalau kagak punya kuota nih ya, gua hotspot dah, biarin ya. Oh ya teman-teman, cariin tuh orang-orang yang selalu nyinyir terus sama KDM. Terus ngumpet di mana dia? Kalau udah ketemu nih, suruh dia bahas tentang korupsi Bank BJB ini nih. Terus habis itu nih, mereka disuruh lagi ya, kalian suruh cari Mamang RK. Mamang RK kayaknya nih panik nih, nggak bisa tidur nih. Kasihan begitu-begitu juga. Ya, Mamang RK itu adalah mantan gubernur gua ya, gubernur Barat. Kasihan Mamang RK ya, teman-teman. Coba cariin rombongan-rombongan orai-orai kadut, terus sama cariin juga Mamang RK. Kayaknya Mamang RK nih kagak bisa tidur. Aduh, serangan demi serangan dari warga Jawa Barat ditujukan kepada CS si rinyuh-rinyuh tuh, yang gemar banget cari kesalahannya KDM. Giliran ini ada kesalahan soal koruptor, mana kagak kelihatan bos. Nyari apa tuh? Tuh, agak kelihatan kan? Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.